masuk ke ibadah minggu ketiga, yuk sama-sama kita siapin hati kita mau fokus, memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita mau percaya dalam setiap apapun kondisi kita, Tuhan akan selalu beserta dengan kita karena Tuhan adalah Immanuel. Setiap kelemahan kita, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan
setiap penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menjadi bukti atas kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hidup setiap kami Tuhan jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakannya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Bapa yang ingin mendengarkannya dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman dimanapun berada, gue Christopher Tapi Heru, thank you buat kehormatannya untuk bisa berbagi isi hati Tuhan. Ya, kita langsung buka firman Tuhan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang fortify. Artinya apa sih Kak fortify? Ya fortify itu kayak kubu atau benteng pertahanan yang kita bangun ya untuk bertahan dari serangan musuh, untuk menghindari. Atau lebih tepatnya bertahan sih, kayak benteng pertahanan gitu, kubu pertahanan yang dibangun. Ya kita ke Efesus 6 ayat 10-18. Ya diharapkan pesan hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk benar-benar bisa bertahan dan bahkan menang melawan iblis. Karena iblis nggak akan tinggal diam ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, kita mesti membangun pertahanan itu, kubu pertahanan kita, dan mesti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan juga jangan lengah sedikit pun biar iblis nggak bisa menyerang kita, menipu kita, dan menghancurkan kita. Ya, sekali lagi, fortify. Kita ke Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Dikatakan seperti ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi benteng pertahanan kita yang terkuat adalah Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Ya di luar Tuhan, nah Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata cukup sederhana. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, boro-boro menang pertandingan, bertahan aja dalam peperangan aja nggak bisa. Gitu, apalagi memenangkan peperangan itu. Jadi kita harus apa? Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita hanya kuat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan, itu perintah pertama yang kita dapatkan ke sini. Ya, yang pertama adalah himbauan untuk tetap berada di dalam Tuhan. Jangan pernah di luar dari Tuhan, keluar dari Tuhan, ambil jalur sendiri. Kita tetap stay di jalurnya Tuhan. Ya, perintah pertamanya adalah kenakanlah, pakai. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya, ini tujuannya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis senjatanya apa? Kebohongan, tipu muslihat. Ya, dia mau coba tipu-tipu kita, membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita kebingungan, ya, membuat kita tertipu, hidup dalam kebohongan. Iblis senjatanya hanya apa? Tipu muslihat. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, ya, melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh yang jahat di udara. Ya, sebab itu ada perintah kedua. Setelah kenakanlah, pakailah, itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya, ini tujuannya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi bukan hanya sekedar untuk bertahan menghadapi serangan iblis. Ya. Tapi juga untuk melawan. Untuk akhirnya bukan hanya bertahan karena menahan serangan, tapi juga untuk menyerang. Ya, untuk counter attack. Ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan apa? Tetap berdiri dalam sebuah peperangan. Siapa yang menang akan kelihatan nanti di akhir peperangan, siapa yang masih berdiri. Itu artinya yang menang. Yang lain akan bergelimpangan jatuh. Ya, kalah. Ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, didapati sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Ada dua perintah tadi. Yang pertama kenakan, yang kedua untuk mengambil apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang hari ini yang bakal gue bahas lebih lanjut buat teman-teman semua di sini untuk lebih memperjelas lagi. Kita punya benteng pertahanan, yaitu Tuhan satu-satunya, tapi kita punya perlengkapan senjata Allah yang mesti dikenakan untuk dipakai dan diambil. Ya, ini dia. Yang pertama, jadi berdirilah tegap. Oke, berdirilah tegap. Kita akan bertahan, bukan hanya bertahan melawan serangan, bertahan terhadap serangan, tapi juga bisa melawan kembali, bisa counter attack, bisa fight back. Ya, berdirilah tegap. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, belt of truth. Apa itu ikat pinggang kebenaran? Ya, kalau baca bahasa Indonesia masa kini diartikan sebagai kesetiaan kepada Allah. Jadi truth di sini adalah kesetiaan kita kepada Tuhan untuk, kalau bahasa gampang itu, hidup benar. Ya, fungsi belt tuh buat apa sih? Ikat pinggang biar kalau kita pakai celana tuh kalau zaman sekarang nggak melorot celananya. Ya, jadi kalau kita nggak mau dipermalukan dalam hidup ini, hidupilah kebenaran. Ya, hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup setia kepada Allah, jangan menyimpang kanan dan ke kiri. Ya, tapi sungguh-sungguh di jalurnya Tuhan. Taat aja sama Tuhan, niscaya kita tidak akan dipermalukan. Ya, kita nggak akan mendapat malu karena ngomongnya apa tapi hidupnya apa. Itu jadi munafik. Orang munafik akan didapati munafik dan itu akan jadi akan bawa malu buat dirinya sendiri. Tapi kita tidak akan dipermalukan. Ya, celana kita seolah nggak akan melorot. Dan ikat pinggang kebenaran ini fungsinya juga untuk menahan seluruh perlengkapan senjata Allah, jubah dan kawan-kawannya untuk tetap stay di situ. Ya, untuk nggak melorot, untuk nggak jatuh, kita nggak dapat telanjang dan akhirnya jadi mudah diserang karena nggak pakai perlengkapan senjata Allah. Ya, ikat pinggang kebenaran di sini adalah kesetiaan kepada Allah, yaitu hidup yang benar. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Ya, breastplate of righteousness, dan di sini keadilan kalau bahasa Inggrisnya adalah righteousness. Kebenaran. Nah, ini kebenaran yang siapa? Kebenarannya Tuhan. Artinya kita dibenarkan oleh Tuhan. Ingat, kita nggak jadi Kristen dalam artian yang membenarkan diri sendiri. Kita nggak bisa berdiri di atas kebenaran kita sendiri. Walaupun kita harus hidup benar tentunya sesuai kebenarannya Tuhan. Tapi kuasa untuk hidup benar ini berasal dari grace, kasih karunia, dan yang namanya ini kita kenal sebagai pembenaran. Ya, kita bukan orang-orang yang
sungguh-sungguh bisa masuk surga karena kita baik, karena kita lebih benar dari yang lain, tapi karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Kristus, pembenaran Tuhan di sini. Ya, yang disebut sebagai baju zirah keadilan yang ini kalau ini tuh kayak breastplate yang paling depan di sini melindungi bagian-bagian yang vital kayak jantung, ya terus paru-paru, semuanya di bagian sini, dan ini bagian baju zirah yang di atas ini menutupi bagian itu. Ya, artinya iblis akan berupaya menyerang bagian-bagian vital biar orang kalau kepanah bagian vital kayak jantungnya atau paru-parunya hancur pasti langsung mati. Dan di sini yang melindungi di sini adalah pembenaran dari Tuhan, kasih karunia Tuhan kalau bisa dibilang. Ya. 2 Korintus 5:21 ya. Tercatat seperti ini. Rasul Paulus bilang, dia yang tidak mengenal dosa. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bicara tentang apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kebenarannya Tuhan dijadikan kebenarannya kita dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga di pandangan Tuhan kita benar karena kebenaran Yesus. Ya, jadi kayak kita dilindungi oleh kebenarannya Tuhan, dan kebenaran ini yang memampukan kita untuk hidup benar. Ya, breastplate of righteousness, baju zirah keadilan kalau bahasa Indonesianya, walaupun artinya kebenaran sebenarnya. Oke, yang berikutnya, kakimu, oke, sekarang kita ke bagian bawah. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala, ya itu cukup sederhana. Jadi emang untuk memberitakan Injil ini bukan cuma perintah, tapi ini yang membuat kita ini masuk dalam salah satu perlengkapan senjata Allah. Ya ada, gue bilangnya secara bahasa gaul anak-anak zaman sekarang itu namanya gospel kicks. Oke, kicks kan istilah buat sepatu. Orang yang suka ngumpulin sepatu, yang kolektor sepatu selalu bilangnya kicks. Dan ini dia, ya, shoes of the gospel. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Ingat, pada akhirnya orang yang memberitakan Injil itu karena kerelaan, bukan karena terpaksa, bukan karena ditakut-takutin, bukan karena diwajibkan bahkan, tapi karena kerelaan. Pada akhirnya kita akan memberitakan yang membuat kita bersyukur. Ingat, pengorbanan Kristus. Perbedaan sama agama upaya manusia untuk selamat, tapi pengorbanan Kristus adalah Tuhan yang turun untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita bersyukur akan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membenarkan kita, karena kita tahu kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. Kalau kita sangat mensyukuri the gospel, berita Injil itu, kita akan menceritakan kepada teman-teman kita, akan membaginya. Ya kayak orang yang nonton film bagus banget dan dia nggak perlu temennya nggak perlu nanya, nggak perlu, dia akan ceritain, lu mesti lihat film ini bagus banget. Dan sama, kalau kita emang sungguh-sungguh bersyukur akan pengorbanan Kristus, ya the gospel, kita nggak akan tahan untuk nggak bagiin ke orang lain. Ya, kita nggak akan tahan, makanya disebutnya kerelaan, karena nggak perlu ditakut-takutin pakai neraka, nggak perlu disogok pakai sorga, nggak perlu diiming-iming pakai berkat, ya nggak perlu diwajib-wajibin, tapi akan berdasarkan kerelaan kita akan pergi memberitakan Injil damai sejahtera. Dan kalau pergi harus pakai sepatu, benar, untuk bertahan, untuk tetap kuat, untuk terus menginjil. Ya, untuk tetap ceritain walaupun mungkin ditolak, walaupun mungkin nanti dicoba ditekan, didiskriminasi, kita dimusuhin, dianggap sok suci lo ngomongin, lu mau khotbahin gue ya. Kita ngadepin kayak gitu bisa, kenapa? Karena ada shoes of the gospel. Tuhan tuh ada perlengkapan senjata Allah yang kita pakai di kaki kita sehingga kita bisa terus setia memberitakan Injil. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 bahasa Inggrisnya menarik. Ya, ayat bahasa Indonesia kan bilang gini, barang siapa di dalam Dia, ya barang siapa di dalam Dia, barang siapa mengaku di dalam Tuhan akan hidup, harus hidup, wajib hidup, sama seperti Kristus hidup. Yaitu 1 Yohanes 2 ayat 6, tapi di bahasa Inggris terjemahannya bagus. Hidup seperti Kristus hidup, di terjemahan sebagai walk as Jesus walk. Berjalan seperti Kristus berjalan, bicara tentang gaya hidup. Dan sama, ya kalau Kristus dikenal sebagai the ultimate evangelist, kalau gue bilangnya kayak gitu. Ya, Yesus dikenal sebagai penginjil yang utama, yang mengajarkan kita untuk menginjil adalah Kristus. Kristus menginjil. Ya, abis bangkit dari kematian, Tuhan Yesus sempat hidup 40 hari lagi di bumi ini. Dia kembali memberitakan Injil. Seperti sebelumnya, dia pelayanan selalu memberitakan Injil. Dan kalau emang gini, kalau gue sempat mati gitu ya one day, dan akhirnya bangkit lagi, percaya atau enggak, waktu yang sisa akan gue pakai untuk melakukan apa yang penting. Apa yang penting. Dan kalau Yesus bangkit dan memberitakan Injil selama 40 hari, memberitakan tentang Injil kerajaan Allah, berarti memberitakan Injil adalah yang terpenting buat Tuhan Yesus. Dan kalau beritakan Injil itu penting buat Yesus,
kalau emang kita Kristen, mestinya juga penting dong buat kita, benar gak? Ya, we need to walk as Jesus walk. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu artinya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di luar dari itu dipertanyakan. Ya, berikutnya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Berikutnya, shield of faith. Ya, perisai iman. Kenapa? Sebab dengan perisai itu dikatakan kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat, senjatanya dia apa? Tipu. Jadi panah api ada yang dilempar dari atas dan gimana cara memadamkannya? Ditangkis. Ya, ditangkis. Dengan begitu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat apa? Pertahanan kita untuk menghadapi serangan-serangan itu. Perisai iman. Dan disebut apa? Dalam segala keadaan selalu harus pergunakan itu. Makanya kalau tentara zaman dulu tuh walaupun lagi nggak pakai perlengkapan perang, misalnya helmetnya lagi dicopot atau bajunya, dia nggak mungkin tidur pakai baju perang kan, karena susah tidur pakai baju besi berat. Akhirnya kalaupun dilepas, mau tahu apa yang dipakai ketika dia tetap tidur dan tetap dipeluk? Perisai. Taruh di sini. Walaupun tidur gini. Dengan harapan apa kalau ntar ada serangan, at least ada perlindungan. Buat dia biasanya dipakai naik segini sampai ke segini. Jadi semua yang vitalnya kepala dan leher dan jantung, semua organ-organnya itu terlindungi. Jadi biasanya mereka tidur pun pakai perisai. Jadi makanya dalam segala keadaan kita harus tetap memakai perisai iman. Kita harus tetap setiap sedia karena iblis bisa nyerang kapan aja. Ya, Roma 10 ayat 17 berkata tentang iman. Iman timbul dari mana sih, Kak? Ya, iman timbul dari mana? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Bukan apa yang Kristo bilang, tapi apa yang Kristus bilang. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi walaupun lu gak follow IG gua, gak terlalu penting. Yang penting lu tetap ikut Yesus. Ya, karena Christians means bukan follower of Christopher, tapi follower of Christ. Pengikut Kristus. Nah, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa yang Tuhan Yesus bilang. Ya, makanya penting untuk semua pendeta, ya, untuk semua pemberita firman, kita harus memberitakan firman, bukan hanya jago berkhotbah. Karena kalau khotbah, bokap gue selalu bilang, kamu nanti kalau jadi pendeta, jangan cuma jadi pengkhotbah. Karena pengkhotbah bisa khotbahin apa aja. Tapi kamu harus jadi pemberita firman, Kak. Kenapa? Karena kalau pemberita firman itu nggak bisa nggak beritain firman. Dia harus memberitakan firman. Ya, karena dari mana iman timbul? Dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, ini seperti perisai iman, karena iblis bisa nyerang kapan aja dengan pikiran-pikiran yang membuat kita meragukan Tuhan, yang membuat kita jadi nggak beriman, membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi ragu-ragu. Iblis punya segala tipu muslihat untuk membuat kita yang tadinya percaya, tadinya yakin, tadinya semangat jadi nggak yakin, jadi ragu-ragu, jadi ogah-ogahan. Ya, kita mesti pakai perisai iman di segala keadaan, dalam segala keadaan. Dan berikutnya, namanya ketopong keselamatan atau helmet of salvation. Dan ini penting untuk melindungi pikiran kita, karena iblis juga tentunya nyerang selain hati kita. Ya, makanya ada shield, dan di balik shield juga ada breastplate of righteousness. Tapi dia juga nyerang pikiran kita nomor satu. Dia juga nyerang itu. Ya, membuat pikiran kita jadi bertanya-tanya banyak-banyak. Itu serangan iblis dengan tipu. Ingat, serangannya cuma satu, tipu doang. Senjatanya itu doang. Sebenarnya kita mesti lebih peka. Kalau kemarin kita sempat tertipu, kali ini jangan sampai. Kita mesti bisa tahu mana suara iblis, mana suara Tuhan. Tapi kalau kita nggak hidup dalam firman, susah. Nah, makanya abis ini ada namanya ketopong keselamatan. Ini keselamatan kita berasal dari Tuhan tentunya. Dan ini yang harus ada di pikiran kita di setiap waktu. Seperti ketopong ini, seperti helm ini melindungi kepala kita dari serangan api, tipu muslihat iblis. Pun sama. Ya, keselamatan yang dari Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Dan tentunya salvation. Ya, Daud selalu pakai kata-kata itu, saya beria-ria karena keselamatan yang kau berikan kepada saya. Ya. Terus memenuhi pikiran kita, I am saved. I am saved. He loved me. He died for me. Kristus mati untuk saya. Dia menyelamatkan saya. Dia mengasihi saya. Dan biar itu melindungi pikiran kita dari serangan-serangan tipu muslihat iblis. Ya, seperti helmet. Ya, seperti helm yang melindungi kepala. Seperti itulah mestinya. Keyakinan iman kita. Iman yang timbul dari mana? Pendengaran firman Tuhan yang meyakinkan pikiran kita. Yang memenuhi pikiran kita adalah keyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dalam Kristus. Semua adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. We are saved, loved, cleansed. Ya, kita udah ditebus.
Dan yang terakhir tentunya. Ya ini gue pakai kaos tulisannya Sola Scriptura, gambarnya Alkitab. Ya, Sola Scriptura artinya firman Tuhan sebagai kebenaran tertinggi. Walaupun ada buku-buku lain yang kita baca. Ya ada sumber-sumber lain dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama kita hidup, sekolah, kuliah, ya nggak sih? Tapi sumber kebenaran utama tentang bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal Tuhan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan menarik digambarkan sebagai pedang roh, yaitu firman Allah di sini dijelasin langsung. Dalam segala doa dan permohonan, makanya lagu sekolah minggu zaman dulu selalu bilang apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Apa? Kalau mau tumbuh, glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, karena ini dia. This is it. This is our fortify. Ini benteng kita. Dan yang menarik adalah dari pedang roh ini adalah apa? Dia satu-satunya yang bentuknya penyerangan. Yang lainnya semuanya untuk bertahan. Ingat? Ya, ada ikat pinggang, ada baju zirah keadilan, ada tameng, ya, ada perisai iman, terus ada helmet of salvation, ada helm keselamatan. Tapi yang bentuknya untuk menyerang, untuk counter attack cuma satu, firman. Makanya bentuknya pedang. Ya, dan dari semua ini, semuanya berkaitan sama firman kebenaran kalau diperhatiin teman-teman. Ini dari awal semua berkaitan sama apa yang Alkitab tuliskan, apa yang Tuhan katakan dan tercatat di Alkitab, lebih tepatnya. Dan semuanya bergantung sama ini, karena ini alat untuk menyerang. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk bertahan seperti benteng, seperti fortify, tapi terlebih juga seperti pedang roh untuk menyerang, karena iblis harus dikalahkan. Bukan hanya kita sibuk untuk bertahan melawan serangannya, hidup yang hanya dipenuhi, aduh gue gak mau bikin dosa, cuman begitu doang. Nggak, kita harus menyerang. Kita harus melakukan yang Tuhan mau, bukan hanya sibuk berhenti berbuat dosa, tapi mulai melakukan yang Tuhan mau. Kita harus menginjil, kita menangin teman-teman kita menangin keluarga kita. Kita beritakan kebenaran Tuhan. Kita menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Ya, kita berbagi. Karena orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan itu semua berkaitan sama apa? Dengan pedang roh. Kita harus melawan pekerjaan iblis. Iblis melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat di sana sini. Dan kita harus melawan, kita harus menghancurkan pekerjaan itu dengan apa? Tentunya harus memakai sesuatu yang bisa dipakai untuk menyerang, yaitu firman Tuhan, pedang roh. Pedang roh. Dan ini bagian yang terakhir. Hanya untuk mengingatkan kita bahwa benteng yang kita bangun, basically bentuknya ternyata ini kita pakai dan kita bawa kemana-mana. Karena apa? Karena kita ini adalah bait Allah. Ya, gereja itu Anda dan saya, lu dan gua. Kita ini bait Allah, makanya apa? Kita mesti pakai. Kenakan dan ambillah, kan dibilang itu ambil terus dipakai. Jangan cuma didiemin, jangan cuma disyukuri tapi nggak dipakai. Alkitab juga jangan didiemin, oke, dibaca. Ya, postingan-postingan Instagram lo, bikin-bikin konten YouTube tuh yang berkaitan sama kebenaran gitu loh, yang bisa memperkuat iman kita nomor satu, dan berikutnya juga menjangkau orang-orang lain biar bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ayolah kita pakai semua lah buat kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus hancurkan pekerjaan iblis. Sudah terlalu banyak konten-konten negatif di sosial media. Yang kita harus buat konten yang positif, karena sekali lagi pedang roh firman Tuhan itu seperti pedang untuk menyerang, dan pekerjaan iblis harus dihancurkan. Kita juga jangan hanya sibuk membangun tembok kubu untuk bertahan saja, tapi kita juga punya tugas untuk menyerang. Dan kita punya kuasa untuk menyerang juga karena kita ada pedang roh di tangan kita. Tapi kenakan semuanya, ambil dan kenakan. Yakinkan diri kita bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus di dalam Tuhan kita hanya bisa kuat dan tetap berdiri, ya, bertahan dan juga menyerang, akhir didapati sebagai pemenang dalam pertandingan iman, dalam peperangan iman ini. Ya, oleh kasih karunia Tuhan, dalam kebenaran yang kita percaya, yang berasal dari firman, yang keluar dari mulutnya sendiri, yang berasal dari hatinya Tuhan, yang meyakinkan kita bahwa kita dikasihi, kita diselamatkan, ya, kita ditebus, dan kita akan dipakai buat kemuliaan Tuhan. Kita bisa bukan hanya bertahan melawan tipu muslihat iblis, tapi kita bisa juga menyerang. Kita bisa hancurkan pekerjaan iblis bersama dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil buat Tuhan, gak ada yang mustahil bagi yang percaya. Dan gue harap ini sederhana, ya, bisa membantu teman-teman. This is our fortify, ini benteng pertahanan kita. Dan juga kita punya senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh. Ambil dan kenakan seluruh selengkap apa yang tadi dibilang armor of God. Ya, selengkap apa tadi kata istilahnya itu? Tadi ya,
biar lebih pas. Ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Semuanya diambil, jangan ambil satu ini doang, pilih ini doang, cuma mau Alkitab aja, tapi nggak mau bertahan memperlengkapi iman, nggak mau coba mengenal yang lainnya sehingga kita tahu, oh ini yang salah, yang ini yang benar. Sekali lagi, kita udah punya firman, tapi bukan arti kita antisosial, kita nggak mengenal yang lain. Ingat, kita mengenal yang lain, biar tahu, semakin diyakinkan bahwa yang kita tahu adalah kebenaran, tapi juga biar kita bisa mengasihi. Ingat, musuhnya soalnya bukan sesama manusia. Musuhnya adalah iblis yang lagi menipu mereka. Iblis yang lagi membisikkan kebohongan di telinga mereka sehingga mereka sulit untuk percaya. Ya, kita belajar yang lain untuk mengenal, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita udah mengasihi, kita akan tahu ini bukan musuh saya, bukan dia yang mesti saya kalahkan, bukan perdebatan ini yang mesti saya menangkan, tapi saya mesti menangin jiwanya. Ya, saya mesti membagikan kebenaran yang saya kenal, ketahui dan percaya, tapi saya harus dengan penuh kasih, kerendahan hati, dengan penuh ungkapkan bahwa I love you, I want you to be there too with me in heaven. Gue pengen kalau ada sorga, gue pengen lu juga masuk sana. Jadi biar penginjilan kita, biar kebenaran yang kita bagikan ini berasal dari hati yang terdalam, karena kita mengasihi mereka. Ya, karena kita mengasihi mereka. Ingat, bukan musuh kita bukan sesama manusia, tapi iblis. So, ambil semua perlengkapan senjata Allah, kenakan. Ya, dan jangan cuma bertahan, kita harus melawan, kita harus merebut teman-teman kita yang adalah seperti korban perang, tawanan perang. Kita harus menangkan mereka, kita harus lepaskan mereka seperti Tuhan telah melepaskan kita dari ikatan iblis, dari penjara, ya dari benteng iblis kita diambil dan masukin di timnya Tuhan. Sekarang kita lakukan yang sama bersama dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan gak ada yang mustahil bagi yang percaya. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ambil dan kenakan selengkap senjata Allah. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan hari ini. Kiranya yang berasal dari hati Tuhan langsung jatuh tepat di hati kami. Hati yang seperti tanah yang subur, sehingga bisa apapun benih yang ditanam firman Tuhan gak kembali sia-sia, tapi bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Tuhan, kuatkan kami, Roh Kudus bantu kami untuk bukan hanya bertahan menghadapi dunia ini yang semakin banyak kebohongan yang beredar, banyak berita-berita yang salah, banyak yang membuat kami ragu dan takut. Tapi biar Roh Kudus bantu kami untuk mengerti firman Tuhan, untuk menyadari bahwa kami memiliki pedang roh untuk juga melawan tipu muslihat iblis, bukan hanya bertahan melawan tipu muslihat iblis, tapi kami bisa menghancurkan pekerjaan iblis, kebohongan iblis. Roh Kudus bantu kami untuk tetap bertahan dan juga untuk mampu bahkan untuk menyerang. Terima kasih Bapa. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, hanya di dalam satu nama. Nama yang Engkau sendiri berjanji bahwa apapun yang kami minta dalam nama ini bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bantu kami. Haleluya. Amin. God bless you. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami di tanggal 21 Juni 2020. Kami anak-anak RBI dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Kami tahu Tuhan Yesus di tengah situasi yang mungkin kami dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi kami percaya melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Christopher tapi Heru Tuhan Yesus. Kami percaya kami makin hari makin dibentengi oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi perisai, firman-Mu itu menjadi penopang bagi kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus buat Kak Christopher tapi Heru Tuhan Yesus yang sudah membagikan benih firman-Mu. Engkau mengurapi dan selalu memberkati pelayanannya dan selalu menambahkan pengurapan yang baru atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Dan kami percaya banyak generasi akan makin hari makin dimenangkan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak RBI yang sudah mendengarkan sebagian firman-Mu hari ini. Kiranya kami dapat terus bertumbuh. Kami makin diperbaharui oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara Indonesia kami yang kami kasihi. Kami percaya perubahan, kesembuhan terus akan Kau berikan bagi bangsa Indonesia, perlindungan-Mu yang sempurna. Buat tenaga medis, buat pasien yang terkapar di rumah sakit, kami percaya kesembuhan terjadi bagi mereka.
Kiranya Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu Kau limpahkan bagi setiap masyarakat Indonesia. Sehingga mereka dapat tenang, dapat memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Juga berdoa bagi gereja kami GBI Kalvari. Tuhan Yesus Kau senantiasa melihara gereja ini dengan kasih cinta-Mu, dengan cinta yang dari Engkau Tuhan Yesus. Terus Tuhan ada benih firman yang terus ditaburkan di gereja ini. Ada terus Tuhan makanan rohani maupun makanan jasmani tersedia bagi gereja ini Tuhan Yesus. Kami umat-Mu, jemaat-Mu GBI Kalvari terus dibangun dan terus beribadah kepada Engkau. Berkati gembala sidang kami Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami, Ibu Ana Sumarda Mailool Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu, kasih setia-Mu, umur panjang, sukacita-Mu Tuhan Yesus Kau limpahkan bagi hidup hamba-Mu, bagi gembala kami yang kami kasih Tuhan Yesus. Serta seluruh staf dan jajarannya, seluruh hamba Tuhan semuanya memberkati. Kami juga percaya Tuhan Yesus kota Cirebon akan selalu makin hari dipulihkan, makin disembuhkan, makin dijagai Tuhan Yesus oleh Engkau. Terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat benteng yang dari Engkau yang begitu kokoh, yang membuat kami terus melihat kasih, terus melihat sinar kemuliaan yang dari Engkau. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami sebentar Tuhan Yesus, kami akan berdiri di hadapan-Mu dan mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Anak-anak RBI, jemaat RBI dimanapun kalian berada, angkatlah kedua tanganmu dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuh jasmanimu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah kreativitasmu, diberkatilah semua rencanamu. Tuhan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Melalui engkau banyak jiwa dimenangkan. Kiranya berkat dari Bapa Sorgawi dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus akan memeteraikan kita semua, menjadikan kita setia mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Raja. Pujian, hormat, keagungan kekal selamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Go for Jesus. Shalom RBI, apa kabar nih semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu di ibadah RBI Kalvari. Nah kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara mengembalikan persembahan ke RBI Kalvari lewat QR Code. Pertama kita pilih dulu kita mau bayar lewat aplikasi apa. Di sini aku akan nyontohin lewat Shopee. Kita buka dulu Shopee Pay-nya. Kalau udah gitu kita masukin PIN-nya, kita pilih juga option QR Code. Nah setelah itu kita scan QR Code yang udah di-share di line grup RBI. Secepat itu loh. Nah kalau udah gini tinggal kita masukin aja nominalnya berapa. Setelah itu kita pilih bayar sekarang. Dan kita kembali masukkan Shopee Pay PIN kita. Udah deh. Selesai kan? Gampang banget nih cara ngembaliin persembahan. Stay healthy semuanya.